Lagi marak banget namanya pelecehan seksual di mana-mana ya. Dan gua percaya bahwa pelecehan seksual itu memang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, bahkan dari zaman dulu hingga saat ini. Tapi bedanya sekarang nih jadi ada sosial media dan kita gampang mendapat informasi dan banyak juga orang yang bisa sharing, yang bisa speak up soal uh, pengalamannya tentang pelecehan seksual. Akhirnya itu jadi kayak sering di blow up. Medianya juga gampang, ada banyak sosial media yang bisa menceritakan itu, ada seperti Twitter, TikTok juga, bahkan YouTube juga. Dan kenapa gue bahas ini? Karena tadi gue baru aja main Ome TV, lagi santai-santai main Ome TV, mengisi kekosongan. Dan gue ketemu sama 6 orang korban pelecehan seksual. Gue nggak tahu kenapa bisa kebetulan, jadi enam cewek ini bercerita ketika udah selesai, ketika udah lagi ngobrol-ngobrol ya. Akhirnya mereka menceritakan pengalamannya tentang mempunyai pengalaman pelecehan seksual, dan itu apa ya buat gue ya, dan itu kayak kaget sih gue biasanya mendengar korban-korban pelecehan tuh di TV, di berita. Tiba-tiba gue denger langsung gitu. Sebentar, kayaknya nih gue harus tambah musik dulu biar nggak terlalu tegang ya. Nah, jadi ceritanya gue selesai bekerja lah, intinya ya, gue selesai mengerjakan pekerjaan gue. Dan di sore hari yang hangat, karena gue sedang ada di Jakarta ya. Di sore hari yang hangat itu gue bingung mau ngapain. Mau nonton YouTube bosan, mau nonton Netflix terlalu serius. Gue butuh sesuatu yang ringan gitu untuk gue lakukan ya. Terfikirlah untuk bermain Ome TV gitu. Akhirnya ya begitu aja terjadi gitu. Gue buka komputer gue dan mainlah gue Ome TV itu. Jadi pertama itu gue ketemu seorang pramugari dari salah satu maskapai yang gak bisa gue sebutin lagi-lagi. Jadi dia tuh dapet pengalaman yang tidak mengenakan gitu. Jadi ketika dia sedang tidak bekerja, dia nih ngekos by the way ya, si cewek ini nih, si mbak-mbak pramugari ini. Dia ngekos, selayaknya anak kosan kan butuh asupan warteg gitu ya. Kenapa guys? Soalnya pramugari juga makan warteg, tenang aja. Nah, ketika dia ini katanya sedang lapar, siang-siang itu kejadiannya mungkin jam 2 katanya, dia lupa sih, tapi kisarannya jam 2. Nah, ketika dia lapar, akhirnya dia pergilah ke warteg terdekat dari kosannya. Dan itu jalan kaki itu. Pada saat itu memang karena dia bilang dia nggak ngapa-ngapain, dia memang pakai celana pendek dan pakai baju pendek gitu. Singkat ceritanya, ketika dia setelah selesai makan di arah pulang, itu dia dideketin motor Matic inisialnya M gitu ya. Udah ngikutin dari belakang tapi pelan ini. Mungkin dia mikirnya ojek online yang lagi nyari alamat, karena di belakang dia banget jadi dia nggak bisa lihat, cuman ada suaranya gitu kan. Kita kalau misalnya ada yang kayak di dekat kita tuh bisa denger ya suara yang deket gitu. Nah dia cuek aja tuh jalan sampai nggak lama motornya ngedeketin ke sebelahnya dia, terus tiba-tiba ngelempar cairan, terus motornya ngebut. Dan kalian tahu cairan itu pasti udah bisa tebak, ya betul sekali, cairan sperma. Dan ini tuh kisah gue denger ini tuh di TV gitu loh. Gue denger berita ini ada di TV dan ternyata ada orang lain yang ngalamin setelah berapa tahun lalu gue denger berita itu di TV tuh, ada loh di tahun sekarang yang ngalamin gitu. Gue gak bisa bilang itu fetish, karena fetish itu adalah sesuatu yang memang liar di diri lu, tapi yang buat jadi greget aja gitu. Tapi kalau yang merugikan orang lain itu namanya tolol, sakit, kelainan, Jo. Lu boleh, kita semua punya fetish. Gue punya fantasi liar, gue punya banyak bro. Tapi gue tahu itu tidak mungkin gue lakukan. Itu hanyalah jadi cukuplah jadi imajinasi gue aja.
Tapi kenapa ada orang yang ngelakuin? Itu tuh aneh banget. Terus gimana lu caranya colai di pinggir jalan? Itu kan pinggir jalan katanya. Jadi ceritanya dia tuh di pinggir jalan gitu, jalan. Ya bukan jalan raya sih. Dia nih ngelihat orang dari belakang aja bisa sebegitunya gitu. Nah, predator-predator yang kayak gitu tuh yang harus dibasmi gitu ya dari muka bumi ini tuh. Itu baru salah satunya aja, guys. Dulu ingat nggak lu ada cerita yang ada berita yang si siapa namanya laki-laki itu ya sama kain jarik, jadi dia ngejebak apa korbannya tuh, alasannya apa ya, tugas apa lupa gue, itu udah lama banget sih, entah 2000 berapa, 19 entah 2020 gue lupa deh, yang dia tuh horny sama kain jarik, jadi orang nanti diikat. Lu bayangin nggak, itu orang hidup, kalau dia makin berkembang imajinasinya, kalau misalnya fetishnya makin parah, dia biasain seperti itu, orang hidup bisa dia matiin. Namanya orang sakit lah, dia bisa colai ngelihat orang diikat pakai kain begitu kayak mayat, nggak ada mukanya, cuman bentuk kayak lemper gitu bisa loh. Itu orang hidup. Dan gue curiga kalau makin dibiarin, makin dibiasain, itu bakalan lebih parah. 6 orang lo ngobrol sama gue, 6-6-nya pernah ngalamin pelecehan seksual. Yang satu enggak sih, yang satu bukan pelecehan tapi kekerasan. Intinya dia kayak toxic relationship gitu, dia KDR. Kalau KDRT kan rumah tangga ya. Ini ya kalau kekerasan dalam pacaran itu namanya apa sih? Karena ini jadi ada, tapi kalau yang ini katanya dia udah pernah speak up di TikTok. Jadi ini gue ceritain. Jadi dia ini ada satu cewek mahasiswi di Jogja, punya pacar. Tapi pacarnya ini suka main tangan gitu, apa-apa mukul, sampai berdarah, sampai bocor, bahkan dijahit. Gue lihat jahitannya masih basah. Dan sekarang dia pengen urus ke polisi dan dia katanya udah visum juga. Jadi ceritanya dia ini punya pacar, kalau dia nggak mau, kalau misalnya dia nggak ngabarin sedikit, pas ketemu disamperin sama cowoknya, dipukulnya ditonjok, guys. Pernah dipukul pakai gitar juga. Lu bayangin gitar dipukul ke kepala. Dan masalahnya itu gitar ceweknya ya. Maksud gue modal dikit lah. Enggak sih, bercanda. Ya apapun itu, mukul perempuan itu nggak benar ya. Ya jadi gitu. Intinya disiksa lah ini si cewek ini. Udah itu minjem duit. Kalau nggak dikasih, kalau ceweknya memang nggak ada, disiksa katanya. Akhirnya ceweknya harus minjem juga ke teman-temannya. Harus bohong ke orang tuanya. Bilangnya buat tugas lah, buat bayar buku ini, buku itu. Dan dia bilang nominalnya berapa? Totalnya 30 yang dia pinjem. Paksa ya. Kalau yang dia kasih tuh nggak dihitung sama ceweknya. Jadi cewek ini ngitungnya yang memang dipinjem, dan maksa yang dihitungnya tuh ada kekerasan fisik di situ. Nah, gue cuma bertanya sama orang yang kayak gitu, mungkin ada ya dari kalian nih yang lagi ngalamin, mungkin ada, mungkin, mudah-mudahan tidak. Cuman gue nanya ke dia, loh, kalau udah sering dapat kekerasan kok masih dilanjutin? Dia cuma jawab nggak tahu, sayang aja. Ya gue coba bisa jawab apa kalau dia jawabnya begitu? Gue bisa, karena kalau orang udah bilang gak tahu, gue sayang aja. Lah kita tidak merasakan apa yang dia rasain. Gue jadi kayak cuman, oh oke. Diam gue. Gila, lebam-lebam bro. Hancur, sehancur-hancur itu cewek cantik bro, cantik parah, hancur. Dia liatin foto bukti-buktinya, visumnya dia liatin, dia visum. Tapi bahkan sampai tadi dia bilang, dia tuh masih mikir. Jadi omnya nih polisi. Ada juga yang pengacara. Jadi dia udah cerita ini ke omnya, yang satu, yang polisi ini. Dan udah dibikin lah surat itu. Cuman memang belum diedarkan. Karena dia masih mikir-mikir, kasihan. Lu bayangin gak? Lu udah dipukul, udah disiksa, udah ditonjokin, gak karu-karuan dah.
Sampai lu harus minjem duit. Karena cowok lu nih butuh katanya uangnya. Masih disiksa, lu pinjemin. Dan lu tahu duitnya dipakai buat apa? Buat open BO, buat dugem, buat beliin cewek lain. Nanti cewek lainnya pada akhirnya, ini plot twistnya ya, cewek lain yang dikasih sesuatu ini pada akhirnya sekarang nih mereka temenan. Katanya di awal itu buat mancing aja, ujung-ujungnya juga cowok itu minjem duit lagi. Lama kan gue diem kan. Gue kalau inget itu bingung. Gue nggak tahu ngobrol sama dia juga. Gue banyak diemnya banyak. Terus gue cuman kayak gitu aja. Ngedengerin aja gue. Karena gue nggak bisa ngasih masukan apapun gitu. Karena sepengalaman gue, ketika orang lagi kasmaran dikasih tahu, itu masuk telinga kiri keluar kuping kanan. Tapi bedanya untungnya dia ini memang sudah merasa dia ini terzolimi, dia sudah inilah, cuman memang masih ada perasaan kayak aduh kasihan gitu. Cuman memang katanya udah ditinggalin. Jadi karena banyak banget cerita seperti itu ya, dan hari ini gue mengalami kekepoan yang sangat luar biasa tentang seberapa banyak orang yang pernah mengalami itu. Akhirnya gue langsung ke Twitter untuk mencari yang namanya kita cari deh seberapa banyak yang pernah ngalamin sexual harassment. Ini dari Capcipscups. Dari ini ya akunnya ya. Oke, jadi hari ini aku cerita buat warning teman-teman semua karena ini pengalaman aku. Sekarang aku udah gak apa-apa. Sebelumnya maaf kalau berantakan karena aku gak pandai buat cerita. Oke, kita coba baca ya. Nah. Jadi ceritanya gini, aku mahasiswi salah satu univ di daerah Depok. Wow, deket banget ya. Masih di Jabotabek nih. Karena aku gak ngekos, jadi harus pulang pergi. Dan jaraknya gak dekat. Aku nggak naik kendaraan pribadi, aku naik kereta. Kejadiannya itu kira-kira jam 11 siang di kereta jurusan Bogor. Yang nggak biasa adalah pas aku papasan sama bapak-bapak ini, dia pukul pantat aku dan bilang sesuatu. Aku lupa bilang apa. Dia bisik-bisik gitu. Parahnya, itu tangan dia hampir masuk ke paha bagian dalam. Abis itu dia langsung pergi. Aku pakai celana by the way. Kejadiannya cepet banget. Ya intinya begitulah. Pada malam hari ini gak usah panjang-panjang ya. Karena ini cuman keresahan gua ketika tadi ketemu orang di Ome. Terus tiba-tiba gua kepikiran kayak berarti 6 orang cewek yang ketemu gua cerita begitu, berarti di luar sana banyak banget. Dan akhirnya gua kepo gitu kan dengan cerita seorang orang. Dan ternyata ya rame sih, banyak. Cuman gue nanti mungkin kita akan bahas yang laki-lakinya mungkin. Gak tahu juga karena kan gue random aja bikin ini ya. Dan intinya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian-kalian yang sudah subscribe mungkin channel ini. Atau kalian yang tersesat tapi mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak. Dan yang sudah mengapresiasi dengan cara ketik like bahkan berkomentar di bawah, terima kasih banyak. Gue sangat mengapresiasi itu semua. Dan ya, tetap menjadi teman gue di sosial media ini agar gue punya teman aja gitu di sini. Dan semoga sebelum gue closing nih, semoga harapannya gue bisa menemani kegabutan lu dengan mengisi hari-hari yang kosong dengan pembahasan yang cukup oke lah ya. Karena di sini kadang gua bahas yang serius, kadang yang nggak serius. Ya tinggal dipilih aja lah kebetulan yang mana yang pengen didengar gitu pembahasannya. Ya segitu aja untuk konten kali ini. Intinya katanya nih kalau kita doanya rame-rame nih ya, biasanya katanya dikabulkan kalau lebih dari 40 orang menurut muslim biasanya. Tapi ini kita tarik global aja lah ya.
Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kehidupan lagi. Semoga kehidupan ini akan jauh lebih baik. Tidak ada lagi manusia-manusia yang toksik. Kalaupun ada yang toksik, jangan berlebihan lah. Ya toksiknya ada batasnya lah. Karena kalau manusia lurus-lurus juga aneh juga ya, kiamat nanti. Jangan yang barbar lah gitu. Apalagi kalau yang orang Indonesia tuh janganlah malu-maluin gitu. Oke, segitu aja kali ya. Terima kasih yang udah dengerin teman ceritamu. Dan sudah saatnya untuk mengakhiri cerita pada hari ini. Dan semoga secepatnya kita bisa bertemu di konten-konten selanjutnya. Gue pamit undur diri. Bye-bye.